Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasia. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semua? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, saudara bisa melakukan banyak hal. Saudara bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan, khususnya penginjilan di pedalaman. Teman-teman kita yang di pedalaman, yang melakukan penginjilan dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pamrih dari siapapun, hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan. Kita yang sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan, tidak salahnya untuk membantu, menolong, mensupport teman-teman di pedalaman. Dan khususnya bulan ini Bapak Ibu, channel Injil Kabar Baik Habaget bisa mensupport 7 penginjil ataupun 7 hamba Tuhan di pedalaman. Dan ini semua berkat doa saudara. Ini semua berkat yang saudara kirimkan. Ada 7 hamba Tuhan yang disupport oleh channel Injil Kabar Baik Habaget bulan ini. Kalau bulan kemarin kita bisa mensupport 5 orang, bulan ini kita bisa mensupport 7 orang. Kiranya Bapak Ibu, bulan besok kita bisa mensupport lebih banyak lagi hamba Tuhan di pedalaman. Sehingga mereka yang di pedalaman melakukan penginjilan merasa ada yang memperhatikan dan mereka semakin giat melakukan penginjilan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena saya hari ini adalah hari ulang tahun. Haleluya. Hari ini adalah hari ulang tahun saya Bapak Ibu. Ulang tahun yang ke-37. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang sudah mendoakan, yang sudah mensupport, yang sudah mendukung saya selama ini, bahkan yang sudah memberkati saya selama ini. Kiranya berkat yang saudara taburkan di ladang pelayanan itu dikembalikan oleh Tuhan berlipat ganda. Dan juga kiranya di umur saya yang 37 tahun ini, saya semakin giat lagi dalam melakukan pelayanan, semakin rendah hati, semakin dipakai oleh Tuhan, dan semakin takut akan Tuhan, dan semakin cinta akan jiwa-jiwa, dan semakin rajin bersaksi bagaimana kasih Yesus kepada dunia ini. Nah, saya juga ingin memberitahukan kepada saudara semuanya, di mana video yang saya upload tadi pagi itu sudah saya hapus Bapak Ibu, karena menyangkut beberapa hal yang menurut saya itu sangat merugikan banyak pihak, termasuk hati saya sangat tidak enak. Saya merasa gelisah sekali. Akhirnya saya hapus video itu. Dan saya juga sudah memblokir Bapak Joshua Tauh. Dan dengan penuh kesadaran saya buka blokirannya. Saya telepon beliau. Saya bilang sama Pak Joshua, maafkan saya. Maafkan atas miskomunikasi ini Pak. Saya dengan sadar sekali minta maaf kepada Bapak. Itu telepon saya tadi sore dengan Pak Joshua Bapak Ibu. Nah, ke depan kita mengharapkan, khususnya saya pribadi, mari para Kristober kita bersatu. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Kita harus bersatu di dalam pelayanan Tuhan. Saling mendoakan, saling mensupport, saling berbagi apa yang bisa kita bagikan. Yang kelebihan, memperhatikan teman yang kekurangan. Begitu juga sebaliknya, saling mendoakan. Kita yang diberikan kelimpahan, memperhatikan teman kita yang kekurangan. Yang paling penting Bapak Ibu, kita harus bersatu dulu. Bersatu dalam segala hal. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ini juga yang tidak disenangi oleh setan. Setan itu tidak akan senang ketika anak-anak Tuhan, khususnya para Kristober yang ambil bagian pelayanan di YouTube. Setan tidak senang ketika kita bersatu.
Setan tidak akan senang, tidak akan tinggal diam ketika kita berjalan bersama. Makanya macam cara dia lakukan supaya para Kristuber terpecah belah. Mulai dari strike and strike dan hal lain yang menurut saya sangat tidak masuk akal kalau dipikirkan. Tapi itu sudah terjadi dan ini menjadi pelajaran yang paling berharga bagi kita. Dan saya juga sudah berjanji, Bapak Ibu, saya tidak akan lagi reupload video teman, reupload video orang. Kalau saya tidak sempat bikin video, ya sudah. Kapan saya sempat, saya akan bikinkan. Yang jelas, channel Injil Kabar Baik Habaget mulai 2 hari yang lalu tidak akan lagi mengambil video dari channel yang lain dengan berbagai alasan, tetap ingin original. Tapi bila ada teman-teman siapapun yang ingin mengambil video saya, tidak perlu minta izin, silahkan ambil. Mana yang menurut saudara bisa saudara ambil, silahkan saudara ambil. Dan mana yang menurut saudara tidak terlalu penting, jangan saudara ambil. Yang jelas, mari kita bersatu Bapak Ibu. Bersatu di ladang pelayanan. Kita saling memaafkan, kita saling mengampuni. Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi, kita juga harus mengampuni. Kita juga harus mengakui kalau kita punya salah, kita cepat-cepat mengakui kesalahan kita. Kalau tidak Bapak Ibu, saya rasakan sendiri dalam 2 hari ini. Hati saya, pikiran saya itu berkecamuk luar biasa. Di saat saya mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Tapi saya harus lakukan yang menurut saya tidak pantas, dan itu saya ucapkan. Tapi saya tidak perlu memberitahukan kepada kita semua di sini kenapa saya sampai mengucapkan kata-kata itu. Itu tidak perlu saya ungkapkan, karena banyak di antara kita yang tidak tahu. Hanya orang-orang tertentulah yang tahu kenapa saya sampai ambil tindakan bla 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 dalam 2 hari ini. Jelas Bapak Ibu, detik ini saya benar-benar plong, karena saya sudah meminta maaf kepada semua pihak. Dan kepada para subscriber, kepada para penonton channel Injil Kabar Baik Habaget, saya bersyukur sekali kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu begitu mengasihi saya. Bapak Ibu selalu memberikan komentar yang positif kepada saya. Bahkan Bapak Ibu tidak segan-segan menasihati saya, bahkan memberikan masukan kepada saya. Bang Pendi, silahkan hapus saja video itu Bang Pendi. Itu sangat merugikan kita orang Kristen, sangat merugikan Kristuber, dan sangat merugikan Bang Pendi sendiri. Dan juga saya renungkan, saya introspeksi diri saya, memang saya mengaku salah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucap syukur. Ternyata para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget sangat bijak, sangat dewasa, dan sangat mensupport saya. Dan yang paling penting, saya bersyukur sekali kepada Tuhan, di mana para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget tidak segan-segan menegur saya. Ini yang paling penting, dan ini yang sangat saya acungi jempol Bapak Ibu. Saya bersyukur Tuhan memakai saudara untuk menegur saya. Tuhan memakai saudara untuk menegur saya. Dalam kitab Amsal 4 ayat 10 di situ ditulis Bapak Ibu, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Jadi Bapak Ibu, setelah saya merenungkan Amsal 4 ayat 10 ini, kita sangat penting dan harus, bahkan kita didorong untuk mau dengar-dengaran. Yang pertama sekali kita mau dan harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Alkitab dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Jadi dalam hari-hari ini, khususnya tadi siang sampai detik ini Bapak Ibu, saya benar-benar merenungkan. Makanya saya ambil tindakan tegas. Saya menghapus video yang sudah saya upload tadi. Saya mengajak semua
Kristober untuk bersatu. Jangan lagi melihat ini. Jangan lagi kita terkotak-kotak. Mari kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita bercerai, ada orang yang bersorak-sorai. Tapi kalau kita bersatu, ada pribadi yang tidak senang. Tapi mari kita lawan pribadi itu, Bapak Ibu. Kita lawan Hilal bin Sakhar. Kita lawan Lucifer yang dalam beberapa hari ini mengacau balaukan kita. Yang beberapa hari ini mencerai-beraikan kita. Yang beberapa hari ini membuat perbedaan yang begitu luar biasa. Sehingga timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Di mana dalam beberapa hari ini kita saling serang menyerang, goreng-menggoreng. Ini adalah sifat Lucifer, dan Lucifer sudah memakai saya pribadi, dan saat ini kita harus lawan Lucifer itu. Ketika kita melepaskan pengampunan, ada kelegaan yang luar biasa yang kita dapatkan. Dan Lucifer, Hilal bin Sakhar, itu lari terbirit-birit dari kita. Dia marah sekali ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, dan kita meminta maaf kepada orang yang merasa kita rugikan. Saya bersyukur sekali Tuhan memakai para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik untuk memberikan nasihat kepada saya, untuk menegur saya. Di samping Tuhan memakai mentor saya, Tuhan juga memakai para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habagen untuk menegur saya. Mari Bapak Ibu, sebagaimana Amsal 4 ayat 10 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan didikan, dengar-dengaran akan mentor kita Bapak Ibu, dengar-dengaran akan didikan, dengar-dengaran akan nasihat. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Yang jelas, saya mengucap syukur. Hari ini hari ulang tahun saya. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu juga hari ulang tahunnya Bang Leo, Gereja YouTube. Beliau juga hari ini ulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bang Leo. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, inilah video singkat dari saya. Bapak Yahweh, Bishop Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.